Pernah kepikiran nggak gimana sih sebuah bangsa mempersiapkan para pemimpin masa depannya? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah kebijakan baru dari Gerakan Pramuka Indonesia. Ini semacam cetak biru yang ambisius banget loh untuk generasi kita di masa depan. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti kenal kan sama lambang ini, tunas kelapa. Nah, ini tuh intinya, ini bukan sekedar logo biasa. Coba bayangin, pohon kelapa. Dari akar sampai daun, semuanya berguna kan? Nah, itulah filosofi di balik kebijakan ini. Tujuannya adalah membentuk generasi muda yang kuat, serbaguna, dan bermanfaat buat negara. Keren ya? Oke, jadi ini dia nih yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat visi besarnya untuk tahun 2045. Terus, kita dalami aturan main yang baru. Gimana sih pramuka dijalankan di sekolah? Siapa aja pembina? Dan gimana standar keamanannya? Dan terakhir, kita akan pahami apa sih tujuan utama dari semua ini. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya pramuka dengan masa depan Indonesia, katakanlah beberapa dekade dari sekarang? Jawabannya erat banget. Kebijakan ini tuh bagian super penting dari strategi nasional kita untuk mewujudkan yang namanya Indonesia Emas 2045. Jadi intinya begini nih, pramuka itu bukan lagi sekedar kegiatan tambahan atau ekskul buat isi waktu luang. Bukan, ini udah jadi strategi inti dari pendidikan nasional kita, fokusnya untuk membangun karakter. Tujuannya? Jelas banget, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, dan pastinya bertanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih landasan hukum di balik perubahan besar ini? Yuk kita bedah aturannya, yang jadi fondasi dari semua ini, dan kenapa ini dianggap sebagai titik balik yang penting banget buat pramuka di sekolah-sekolah. Ini dia nih pemicunya. Ada peraturan Menteri Pendidikan yang baru yang isinya mewajibkan setiap sekolah dari tingkat SD sampai SMA untuk menyelenggarakan pramuka. Jadi, ini bukan lagi pilihan ya, tapi sebuah keharusan. Artinya apa? Jutaan siswa di seluruh Indonesia sekarang punya akses yang sama terhadap pendidikan karakter yang luar biasa ini. Nah, kebijakan ini tuh kayak jembatan penghubungnya. Kalau tadi peraturan menteri itu adalah perintahnya, maka panduan dari Kuartir Nasional atau Kuarnas ini adalah caranya. Ini adalah buku panduan super praktis yang ngejelasin gimana caranya sekolah dan para pembina harus menjalankan program ini dengan benar. Oke, kita udah tahu aturannya. Sekarang, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Yuk, kita lihat gimana pramuka ini benar-benar dijalankan dan jadi bagian dari kegiatan sekolah sehari-hari. Kuncinya tuh ada di sini nih. Kita harus paham bedanya pendidikan formal sama non-formal. Pendidikan formal itu ya yang di dalam kelas, kayak belajar matematika atau sains. Nah, pramuka ini masuknya pendidikan non-formal. Belajar di luar kelas tapi tetap terstruktur. Tujuannya buat bangun karakter dan skill. Jadi mereka ini bukan saingan, tapi partneran. Yang satu ngasah otak, yang satu lagi ngebentuk karakter. Lengkap kan? Terus, semua kegiatan ini terjadinya di mana? Jawabannya, di gugus depan, atau yang biasa kita sebut GUDEP. Anggap aja ini kayak markas besarnya pramuka di tiap sekolah. Disinilah semua kegiatan direncanakan dan dieksekusi. Nah, ini dia jantungnya pramuka, yaitu metode kepramukaan. Ini bukan soal duduk manis dengerin ceramah, lupakan itu. Kuncinya di sini adalah learning by doing alias belajar sambil melakukan. Mulai dari kerja tim, hadapin tantangan di alam terbuka, sampai dapat bimbingan langsung dari orang dewasa. Semuanya aktif, semuanya nyata. Seru banget kan? Dan jangan salah, kegiatannya ini ada kurikulumnya yang terstruktur loh. Ada yang namanya SKU, itu syarat kecakapan umum kayak fondasinya lah. Terus ada SKK, syarat kecakapan khusus, ini buat ngasah skill-skill tertentu. Dan puncaknya, tentu aja jadi pramuka Garuda. Ini pencapaian paling tinggi yang jadi impian semua anggota pramuka. Tentu aja, rencana sehebat ini butuh orang-orang hebat juga buat menjalankannya. Nah, siapa aja sih mereka? Sekarang kita bakal lihat siapa yang bisa jadi pembina dan yang paling penting, gimana kebijakan ini ngejaga keamanan setiap anggota pramuka. Soal kualitas pembina, kebijakan ini serius banget. Bisa kita lihat di sini, ada standar jumlah minimal pembina yang harus bersertifikat di setiap jenjang sekolah. Misalnya, untuk SD itu butuh 8 pembina. Tujuannya apa? Ya biar setiap anak dapat bimbingan yang cukup dan pastinya berkualitas. Dan jadi pembina itu nggak cuma modal niat loh, syaratnya ketat. Usianya minimal 22 tahun. Dan yang paling krusial, wajib punya sertifikat minimal KMD atau kursus mahir dasar.
Ini jadi jaminan kalau yang membimbing anak-anak kita itu adalah orang-orang yang memang sudah terlatih dan kompeten. Dan ini nih, poin yang sama sekali nggak bisa ditawar. Keselamatan. Kebijakan ini secara tegas mengadopsi prinsip yang namanya safe from harm atau perlindungan anggota. Ini adalah komitmen mutlak untuk menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan bebas dari bahaya. Jadi, orang tua dan pihak sekolah bisa merasa tenang. Oke, kita udah ngebahas apanya dan gimananya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa? Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Logo Gerakan Pramuka ini melambangkan persatuan. Dan memang itulah semangatnya. Kebijakan ini menyatukan semua gerakan pramuka di seluruh Indonesia, menjadikannya satu kekuatan besar yang bergerak bareng-bareng dengan satu tujuan, membentuk karakter generasi muda bangsa kita. Jadi, inilah hasil akhir yang kita semua harapkan. Bukan cuma menciptakan generasi yang pintar di atas kertas, tapi generasi yang karakternya kuat. Generasi yang disiplin, bisa kerjasama, jujur, tangguh, kreatif, dan, nah ini yang penting, menjalani semua prosesnya dengan rasa gembira. Jadi, cetak birunya sudah ada di tangan kita. Petanya sudah sangat jelas. Pertanyaan besarnya sekarang kembali kepada kita semua. Bagaimana generasi muda Indonesia akan menggunakan peta ini untuk menavigasi perjalanan mereka? Dan pada akhirnya membentuk masa depan bangsa kita bersama menuju Indonesia Emas 2045.